Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang ketiga. Mungkin pertemuan ketiga ini jauh lebih berbeda karena apa? Pertemuan sebelumnya kan ada yang memakai Zoom. Pertemuan kedua kita memakai Google Classroom terkait tentang tugas. Dan untuk pertemuan ketiga itu gabungan dari semuanya, ada video beserta tugasnya gitu. Jadi di sini pertemuan ketiga ini Bapak membuat sebuah video dan akan Bapak linkkan di YouTube. Nah, jadi di situ kalian tolong ketika kalian menyimak dari awal sampai akhir, ketik komen sebagai hadir. Nah, di situ sebagai nilai plus bahwa kalian tuh menyimak dan mengamati video Bapak. Oke. Pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang ragam pola. Nah, masih bab yang sama, masih di bab pertama, tetapi lebih ke dalam lagi materinya itu terkait tentang ragam pola bilangan. Ragam itu maksudnya sama seperti macam. Jadi macam-macam pola bilangan itu seperti apa? Nah, di sini Bapak akan bahas tuntas terkait ragam pola bilangan. Nah, pola bilangan di sini yang pertama yaitu pola bilangan persegi. Wah, pola bilangan persegi ialah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola yang berbentuk persegi. Nah, contohnya sudah jelas seperti yang Bapak tayangkan di PowerPoint ya. Nah, di sini ada pola bilangnya itu dari angka 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, contoh ini pasti kalau saya susunan dari 1, 4, 9, 16, dan 25 itu pasti berarti pola bilangan persegi. Nah, di sebelah kirinya itu ada rumus. Jadi setiap pola bilangan itu mempunyai rumus tersendiri. Nah, salah satunya untuk rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N kuadrat. Nah, maksudnya apa nih? U itu sebagai suku. Artinya kalau seandainya suku pertama berarti U1. N itu menyatakan banyaknya suku. Nah, jadi kalau suku pertama berarti U1. Kalau suku kedua U2. Dan kalau suku ketujuh berarti U7. Kalau sama suku ke N berarti suku N sama dengan N pangkat 2. Ini rumusnya. Berarti kalau yang ditanyakan suku kedua berarti U2 sama dengan 2 pangkat 2. Ini terkait tentang rumus dan contohnya. Di sini Bapak akan jelaskan lebih sejelas-jelasnya terkait contoh soal pola bilangan persegi. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soalnya yaitu pada pola bilangan persegi, pada pola bilangan persegi tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Nah, jawab. Di situ ada jawaban. Suku ke N pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan N pangkat 2. Jadi N di sini adalah terkait tentang banyaknya suku. Karena yang ditanyakan suku ke-18, maka suku ke-18 adalah P. Lihat, di rumus itu kan Pn sama dengan N pangkat 2. Artinya ketika sudah memasuki yang ditanyakan N18, maka N-nya diganti jadi 18. Maka di situ dijelaskan bahwa P18 sama dengan 18 pangkat 2. N-nya kita ganti 18. Berarti 18 pangkat 2 sama dengan 324. Mungkin untuk pola bilangan persegi itu mudah ya. Karena rumusnya apa? Cuman dengan N pangkat 2. Selesai. Nah, selanjutnya untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ialah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk persegi panjang. Nah, polanya itu atau pola angkanya itu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Jadi, yang Bapak contohkan ini sampai suku ke-5. Jadi, suku pertama yaitu 2, suku kedua itu 6, suku ketiga itu 12, suku keempat itu adalah 20, dan suku yang kelima itu 30, dan seterusnya. Untuk setiap polanya itu memiliki rumus. Nah, untuk rumusnya itu
rumus untuk pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N buka kurung N ditambah 1. Nah, atau kita juga bisa tulis atau kita bisa tulis N pangkat 2 ditambah N. Nah, jadi N pangkat 2 ditambah N. Kalau kita lebih dilengkapkan lagi. Nah, selanjutnya untuk soalnya. Untuk contoh soal persegi panjang. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Jawab. Suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Nah, dari pertanyaan di atas, N ini kita ganti 14 karena yang kita tanyakan adalah suku ke-14. Nah, berarti untuk suku ke-14 adalah R14 sama dengan 14 dikali 14 ditambah 1 tutup kurung. Karena N-nya diganti dengan 14. Jadi, 14 dikali 15. Dari mana 15? Dari pertambahan dari 14 ditambah 1. Maka 14 dikali 15 menjadi 210. Oke, itu terkait tentang contoh soal persegi panjang, pola persegi panjang. Jadi setiap suku itu memiliki, setiap pola bilangan itu memiliki rumus. Nah, tergantung dari pola bilangan itu sendiri. Kalau seandainya persegi, berarti UN sama dengan N pangkat 2. Kalau seandainya persegi panjang, UN sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Nah, selanjutnya ada lagi nih pola bilangan persegi. Apa sih itu pola bilangan persegi? Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan pada bilangan yang membentuk sebuah gambar pola segitiga. Contoh. Di sini ada gambar nih, ini gambarnya itu segitiga. Nah, segitiga ini memiliki pola angka atau bilangan, yaitu 1, 3, 6, dan 10. Ingat, kalau mulai dari awal berarti dia itu suku pertama. Suku pertama dari pola bilangan segitiga yaitu 1. Suku kedua dari pola bilangan segitiga yaitu 3. Suku ketiganya itu adalah 6 dan suku keempatnya itu 10. Ya, ini adalah salah satu pola segitiga. Pasti nih, polanya pasti kayak gini. Jadi 1, 3, 6, dan 10 dan seterusnya. Nah, dari setiap pola ini pasti memiliki rumus. Nah, rumus segitiga pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, Bapak ulangi lagi. Untuk rumus bilangan segitiga, UN sama dengan N buka kurung, N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk contoh supaya kalian lebih jelas. Oke, next. Contoh soal. Ini adalah salah satu contoh soal pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga, tentukan suku ke-12 dengan menggunakan rumus. Jawaban. Ingat, suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah T. N sama dengan 1/2 dikali N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Atau yang Bapak sebutkan dari awal, N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Ini sama aja ya. Jadi kalaupun slide sebelumnya dan sekarang itu kelihatan berbeda, intinya semua itu sama. Oke, selanjutnya karena yang ditanyakan adalah suku ke-12, ingat N-nya kita ganti menjadi 12. Maka suku ke-12 adalah T12 sama dengan setengah dikali 12 tutup buka kurung 12 ditambah 1 tutup kurung. N-nya kita ganti 12. Ingat, setengah dikali 12 artinya 12 dibagi 2. Menjadi 6. Sedangkan 12 ditambah 1 menjadi 13. Jadi 6 dikali 13 menjadi 78. Ini adalah salah satu contoh terkait tentang soal pola bilangan segitiga. Yang terakhir,
Yang terakhir yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Kenapa ini disebut segitiga Pascal? Karena penemu pertama pola bilangan segitiga Pascal yaitu yang bernama Pascal. Dia ambil dari namanya sendiri. Makanya disebut pola bilangan segitiga Pascal. Jadi pola bilangan segitiga Pascal itu sendiri yaitu bentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binominal yang berbentuk menyerupai segitiga. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat suatu barisan yang sama dimulai menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Nah, contohnya di sini ada gambar. Nah, ini ada salah satu segitiga Pascal. Ini segitiga Pascal. Nah, yang kalau ini satu berarti di sini jadi mulai dari atas ke bawah. Nah, caranya itu ketika satu maka kita tulis di bawah 1 tambah 1. Di sini tulis sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan 1, 2, 1 itu dari 1 kita turunkan. Habis itu untuk mencari nilai tengah, untuk mencari nilai tengah ini yaitu dengan 1 ditambah 1 menjadi 2. Habis itu 1 kita turunkan. Berikutnya juga sama untuk segitiga yang di bawahnya. Nah, 1 kita turunkan, 1 kita tambahkan sebelah kanan menjadi 3. Kita tambahkan lagi ke sebelah kanan jadi 3. Nah, karena di sini nggak ada, turunkan. Begitu juga selanjutnya. Nah, di sini salah satu contoh terkait tentang pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini polanya seperti ini, jadi 1, 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 1 dan seterusnya. Maka pola bilangan dari segitiga Pascal itu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, dari pola tersebut pasti memiliki rumus. Nah, rumus untuk segitiga Pascal itu UN sama dengan UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, ini rumusnya. Bapak ulangi lagi. UN sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi N dikurangi 1. Nah, untuk rumusnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan terkait tentang contoh soal. Nah, contoh soalnya nih. Oke, untuk contoh soalnya, Bapak akan bahas terkait lebih mendalam. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan barisan ketujuh pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian, tentukan jumlah bilangan pada barisan tersebut. Nah, jawab. Jadi, barisan ketujuh pada pola bilangan segitiga Pascal adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Pak, dari mana ini? Kok tiba-tiba udah jadi 6, 16, 15, 20, 15, 6, dan 1. Nah, itu dari gambar di sebelah sini. Nah, kita baris ketujuh. Maka dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini. Baris ketujuh kita ambil karena yang kita tanyakan adalah tentukan baris ketujuh. Maka kita ambil 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Nah, ini semua hasil dari mana? Dari hasil cara yang tadi, yang slide berikutnya, slide sebelumnya yang Bapak jelaskan. Nah, untuk jumlah bilangan barisan ketujuh, kan tadi kan udah ditentukan nih, tentukan baris ketujuh, kemudian tentukan jumlahnya. Pertama mencari baris, kedua mencari jumlah. Maka kalau untuk mencari jumlah kita tinggal jumlahkan aja. 1 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 1. Nah, kita tinggal jumlahkan menjadi 64. Nah, yang Bapak lihatkan di sini ini memakai rumus ya. Ini memakai rumus. Karena yang ditanyakan adalah baris ke-7, maka N di sini kita ganti menjadi 7. Maka 2 pangkat 7 dikurangi 1 menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi, untuk segitiga Pascal sendiri ada 2 cara. Kita bisa menghitung secara langsung. Yang kedua bisa menggunakan rumus. Itu terserah kalian. Yang mudah mana aja. Nah, itu yang Bapak jelaskan terkait tentang ragam pola bilangan ya. Tadi ada berapa? Ada
Ada 4. Totalnya semua ragam pola bilangan itu ada 4. Yang pertama pola bilangan persegi, yang kedua pola bilangan persegi panjang, yang ketiga pola bilangan segitiga, dan yang terakhir yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, itu penjelasan dari Bapak. Kalau seandainya masih belum jelas terkait tentang yang Bapak jelaskan, bisa kalian chat atau via WA pribadi ke Bapak biar Bapak jelaskan secara mendetail. Mungkin cukup sekian yang Bapak jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.